Sejatinya sebelum adanya kebangkitan nasional tahun 1908 telah terjadi beberapa perjuangan, namun sifatnya masih kedaerahan. Nah, semakin berkembangnya dampaknya semakin luas hingga akhirnya pada tahun 1908 adanya Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi yang menjadi pelopor kebangkitan nasional ya Budi Utomo. Nah, ada sumbangsi apa saja sih atau peran apa saja sih yang akhirnya memberikan dampak yang dilakukan oleh Budi Utomo? Yang pertama, adanya Budi Utomo ini menjadi bidan bagi lahirnya organisasi-organisasi lain. Ya, tentu saja dengan adanya Budi Utomo muncullah organisasi-organisasi yang hampir mirip juga dengan Budi Utomo. Adanya Sarekat Dagang Islam, kemudian ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, juga beberapa organisasi-organisasi yang lainnya. Perjuangan Budi Utomo pun akhirnya semakin terorganisir atau memiliki sistem yang lebih baik. Nah, bagaimana mereka ini semakin memberikan desakan bagi kaum penjajah. Nah, Budi Utomo ini juga pernah mengusulkan untuk dibentuknya wajib militer ketika mencuatnya Perang Dunia ke-1. Nah, di awal tahun 1900-an ya, ketika ada Perang Dunia ke-1, Budi Utomo ini mengusulkan kepada pemerintah Belanda, kita harus wajib militer nih untuk orang-orang Indonesia supaya kita bisa mempertahankan kekuatan di Indonesia ya. Akhirnya usulan tersebut ditolak dan Belanda justru membentuk Volksraad. Volksraad ini kalau sekarang seperti DPR ya, dan akhirnya di sana juga orang-orang Budi Utomo ataupun orang-orang Indonesia ini bisa memberikan usulan-usulan supaya kita tidak begitu menderita dalam penjajahan Belanda. Kemudian selain itu Budi Utomo juga melakukan edukasi pembelajaran melalui majalah Guru Desa. Nah, setelah Budi Utomo berbadan hukum atau menjadi organisasi yang cukup kuat secara hukum, mereka justru malah semakin diawasi oleh Belanda karena Belanda menganggap Budi Utomo ini menjadi organisasi yang cukup berbahaya bagi pelaksanaan penjajahan ya. Bahkan Budi Utomo ini di Solo mencetuskan sekitar tahun 1930-an mencetuskan Indonesia Merdeka. Nah, semakin jelas bahwasanya cita-cita Budi Utomo ini dengan dibentuknya Budi Utomo adalah untuk memerdekakan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Budi Utomo pun akhirnya berubah atau bergabung dengan organisasi-organisasi yang lainnya, membentuk suatu partai ya yang disebut dengan Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra. Nah, Parindra ini memiliki tujuan-tujuan, salah satunya adalah untuk memperkokoh persatuan bangsa Indonesia kala itu. Ya, selain itu juga Parindra ini bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis ya, yang tidak semena-mena seperti yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Jadi kala itu kita juga ada pemerintahan namanya pemerintahan Hindia Belanda. Namun tetap saja di sana tidak demokratis atau segala macam yang diinginkan oleh rakyat itu tidak boleh, bahkan memberikan dampak yang kurang baik atau bahkan buruk bagi masyarakat Indonesia kala itu. Kemudian tujuan dibentuknya Parindra oleh Budi Utomo ini juga untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, adanya Budi Utomo ini berusaha untuk menekan kepada pemerintahan agar masyarakat ini diberikan kesejahteraan.